Kita akan mulai saja diskusi kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Selamat datang di Festival Sastra dan Rupa Kristiani 2020-2021. Ini adalah diskusi atau ini adalah acara yang ke-7 minggu sejak November 2020. Hari ini kita akan membahas tentang Gorki atau menapaki filosofi estetika Gorki. Gorki ini saya bacain sedikit aja ya. Saya harus mengaku bahwa saya tidak begitu membaca Gorki, tetapi saya membaca dari beberapa hari ini, saya mempelajari Gorki, bahwa di Indonesia ada beberapa karya dia yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gorki ini, atau Maxim Gorki ini, nama aslinya adalah Alexei Maximovich Peskov. Dia pengarang Rusia, lahir 1868 sampai 1936. Dia kemudian, kalau di catatan itu, mewariskan metode sastra realisme sosialis. Kalau saya dapat di Google itu, Gorki atau karya dia Ibu, diterjemahkan Ibunda, itu sudah diterbitkan oleh karya Gorki 1907, tetapi diterjemahkan dan diterbitkan oleh Kalyana Mitra itu tahun 2002. Diterjemahkan oleh Pramudiana Tatur dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Kemudian ada yang baru ini, yang baru diterbitkan oleh penerbit Baca, ada tahun 2019, judulnya Si Tukang Onar. Penerjemahnya itu Eka Kurniawan, penulis Eka Kurniawan. Kemudian sebelumnya, tahun 2017, ada Cinta Pertama, itu diterbitkan oleh kawan-kawan dari Sastra Rusia, Universitas Pajajaran. Dan ada beberapa karya Gorki yang masuk atau menjadi bahan tesis mahasiswa sastra Rusia. Jadi hari ini kita sudah ada pemandu diskusi kita, yaitu Bang Rinto Pangaribuan dan Pak Beni Matindas. Saya akan memperkenalkan Bang Rinto ya, nanti Bang Rinto memperkenalkan pembicara. Bang Rinto ini adalah satu penatua muda di salah satu gereja Pak di Jakarta. Gereja yang isinya anak-anak muda juga. Nah, Bang Rinto ini juga sedang menempuh pasca sarjana di Sekolah Tinggi Teologi, Filsafat dan Teologi Jakarta. Bang Rinto ini kalau di gereja kami itu, Bang Rinto udah sering membahas diskusi-diskusi seperti ini, dan sering juga memberikan renungan-renungan gitu ya. Nah, pastinya ini beliau akan memandu diskusi menjadi menarik. Jadi kita akan serahkan ke Bang Rinto. Silakan Bang. Bang Rinto, audionya di unmute dulu. Belum kedengeran nih ngomongnya. Halo Bang. Bang Rinto. Kemana nih? Halo Bang Rinto. Apa audionya rusak ya si Bang Rinto ya? Yang ada suaranya ya. Oh ya, oke. Baik. Sambil menunggu. Ada belum ya? Halo Bang. Aku tuh nggak bisa nge-share screen karena yang share screen itu admin. Oh oke. Oh iya. Baik. Nanti aku coba ya. 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 Bang, tadi aku baru aja memperkenalkan Bang Rinto ke forum ini. Jadi sekarang silakan Bang Rinto memperkenalkan Pak Beni dan kita akan memulai diskusi. Sementara aku akan coba memasukkan gambar Pak Beni tadi di share screen ini ya. Silakan Bang. Baiklah. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan membuka diskusi hari ini tentang seorang sastrawan Rusia ya, yang disebut-sebut sebagai Lenin juga kalau nggak salah. Iya. Namanya Maxim Gorki. Saya tahu Maxim Gorki yang pernah diterjemahkan oleh Pramudiana. Gorki memberi judul itu Mother, lalu Pram menerjemahkannya menjadi Ibunda kalau nggak salah ya. Novel Mother itu menarik karena dia mengambil setting para pekerja pabrik ya di Rusia.
lalu berbagai cerita muncul, gagasan-gagasan politik dan seterusnya di sana. Nah, ini kita akan membicarakan sosok itu gitu, tentang Gorky, seorang sastrawan yang latar belakang jurnalis, kalau dia yang memperkenalkan sebuah jenis sastra yang kerap dikenal sebagai realisme sosialis. Nah, seperti apakah Gorky itu? Seperti apakah pemikirannya? Seperti apakah gagasan-gagasannya? Apa pengaruhnya? Dan bagaimana kaitannya juga nanti dengan gagasan-gagasan Kristiani? Apakah punya irisan atau tidak? Nah, itu akan kita bicarakan di siang menjelang sore hari ini. Pemantik diskusinya adalah Pak Beni Matindas. Beliau dari profil yang saya baca, tampaknya seorang penulis yang prolifik ya. Menuliskan 40 karya. Buku itu bukan sebuah usaha yang mudah. Nah, daripada saya berpanjang lebar gitu, ya saya lebih baik menyediakan waktu dan tempat kepada Bapak Beni Matindas untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Pak Beni, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Rinto. Jadi waktu Ibu Ita Siregar menanyakan tentang kemungkinan membahas Gorky, saya bilang karena waktu itu ini dalam rangka Festival Sastra dan Seni Rupa Kristiani, itu kalau seniman atau sastrawan Rusia yang paling selalu dilekatkan pada kekristenan adalah dua, walaupun dua ini bertolak belakang kutub gitu, yaitu Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, dan Leo Tolstoy. Sehingga waktu itu saya bilang Dostoyevsky lah. Gitu. Dulu di OMF Bina Kasih, waktu masih hidup bapak-bapak senior kayak Gem Anahinggolan, Alfred Simajuntak, itu perintis-perintis BPK Gunung Mulia, paling sering membahas Dostoyevsky. Nah, tapi waktu Ita udah oke Dostoyevsky, justru saya berpikir yang lebih akrab dengan publik negeri kita, Indonesia, adalah Gorky, Mas Maxim Gorky itu. Sehingga saya langsung bilang, udah Gorky aja, kita balik di semula gitu. Itu dia lebih. Jadi saya ingin diskusi kita lebih cun ya, jangan saya mengapung sendiri. Saya berharap karena orang-orang udah terbiasa dengan novel itu, khususnya Ibunda, maka saya pilih Gorky itu. Nah, tentang Gorky sendiri, sebagian sudah diintroduce oleh Ibu Ita tadi. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa dia masih kecil udah piatu, ayahnya meninggal, dia masih mungkin 2 tahun gitu. Lalu dipelihara oleh ibunya, kawin ulang. Dia dipelihara oleh kakek neneknya yang ya karena hidup susah, memelihara dia dengan kasar gitu ya. Benar-benar itu. Sehingga bahkan dikisahkan dia umur 8 tahun udah menjadi buruh serabutan. Ya. Disuruh cari hidup sendiri. Dan secara resmi benar-benar hidup mulai mandiri sendiri itu umur 12 tahun. Kita bayangkan generasi kita banyak yang udah 20-an masih apa ya, disapi oleh orang tua. Nah, dia udah hidup dan dia menderita sekali, benar-benar menderita. Gitu. Nah, penderitaan itulah yang saya ingin kontraskan dengan apa yang dia capai kemudian. Apa yang dia capai kemudian itu, luar biasa ya. Bayangin itu yang disampaikan oleh Rinto tadi, dia dekat dengan Lenin. Lenin itu adalah
pemimpin revolusi Rusia, Bolshevik Rusia, yang berhasil pada tahun 1917 dan menjadi salah satu negara superpower Uni Soviet. Dan tahu nggak? Jadi waktu dia berjuang bersama Lenin itu, dia udah banyak pemasukan dari karya-karya tulisnya. Itu dan dia membiayai partai itu. Dia ya namanya pernah hidup susah karena udah terbiasa dengan katakanlah 1 rupiah, maka kalau dapat 7 rupiah dianggap sumbang ke partai 4 rupiah, dia masih hidup mewah dengan 3 rupiah kan? Itu logika dia gitu. Dan apa hasil dari semua itu? Latar belakang dia yang luar biasa. Kalau saya bilang udah di bawah standar manusia kehidupan dia. Masih anak-anak udah tergilas kayak gitu kan? Dan mulai belajar menulis sudah. Kalau mungkin mulai tahu baca ya, menulis membaca udah agak bukan anak-anak kecil lagi. Jadi hidup dalam penderitaan, tetapi apa hasilnya itu? Saya gambarkan saja. Nama jalan masih kedengaran? Halo? Ya, masih. Masih Bang, masih. Ini legacy yang diterima oleh seorang Maxim Gorki itu di Eropa Timur, nama jalan baik jalan raya maupun jalan kereta api atau dan lain-lain itu yang menggunakan namanya, tahu nggak ada berapa? Hampir 200. Berapa, Pak? Kita bayangin ya. Hampir 2.500 nama jalan. Oke. Timur menggunakan nama museum, gedung kesenian, teater dan sebagainya menggunakan namanya. Sampai di India. Beratus-ratus lembaga pendidikan, bukan cuma pendidikan seni atau apa, itu menggunakan namanya. Bisa dibayangin tuh legacy yang dia terima itu, saya kira tidak pernah ada, ya orang itu. Orang nama jalan aja hampir 2.500 jalan. Iya. Nah, apa sumbangan dia sebenarnya yang kemudian menjadi pemikiran kalangan, kajian banyak kalangan. Ini yang sampai hari ini sangat-sangat banyak disalah mengerti. Bahkan oleh para ahli. Saya melihat begitu. Di Indonesia pun kita tahu semualah buku Ibunda itu jadi laris begitu rupa sampai dicetak ulang karena istilahnya lagi demam ke kiri-kirian. Buku Pram dibebaskan, buku Tan Malaka dicetak ulang sampai dijadikan bukan cuma di toko buku ya gitu. Dan jadi orang Indonesia membaca Ibunda itu ya harus kebanyakan snobisme. Walaupun ya itu sah itu. Anak muda memulai dengan sesuatu yang bukan saja wajar, tapi memang sah dalam perkembangan intelektual manusia. Jadi Gorki itu dideretkan di kalangan seniman sebagai eksponen dari aliran realisme sosial. Atau nama resmi sebenarnya itu sosialis realism. Atau kadang-kadang realisme sosialis. Karena aliran akhiran is dan akhiran ik dan akhiran al, kayak nasional, mondial, global, itu menunjukkan kata sama. Jadi sama saja gitu ya. Jadi orang-orang suka bilang realisme sosial, kadang-kadang realisme sosial juga sosialis. Itu udah menunjukkan manusianya gitu. Nah, itu sama, hampir sama miripnya. Yang penting kita mengerti isinya, bukan labelnya ya gitu. Nah, nah, apa itu? Jadi itu begini. Tadi saya kirim foto itu, coba ditampilin gitu. Iya, saya lagi coba cari ya Pak ya, sebentar. Oke. Nah, jadi aliran dari yang disebut sosialis, realisme sosial itu suka langsung dikaitkan bukan cuma dengan Pram, tapi dengan PKI. Maka kebudayaan mereka itu nekra dulu. Nah, lalu berkembang semikian rupa di Indonesia itu pertarungan dengan kelompok
lawannya yang disebut humanisme universal. Nah, saya akan langsung masuk ke isinya sebelum kita terperangkap pada istilah-istilah itu sendiri yang bisa memerangkap gitu. Nah, apa itu realisme sosial dan lawannya di Indonesia ya, lawannya itu. Kalau di dunia secara umum, lawannya itu yang disebut aliran l'art pour art, seni untuk seni. Dari sini saja sudah bisa mulai membayangkan kita, kalau lawannya seni untuk seni, berarti realisme sosial itu lawannya adalah seni untuk itu. Ya, kita udah tahu, rakyat, perjuangan rakyat. Nah, maksudnya begini. Yang disebut seni itu, menurut aliran ini, tapi sebelumnya saya ingin ralat sedikit tadi kawan kita, Mas Rinto, mengatakan dia adalah peletak dasar atau perintis, sebenarnya tidak ya. Jauh sebelum Gorky, pandangan estetika atau filsafat seni beraliran realisme sosial udah subur di Eropa waktu itu. Ini ada buku. Ini buku ini adalah seorang penulis yang pada tahun-tahun dulu sekali aja itu dia bahkan udah ini foto saya di salah satu museum seni rupa di Eropa Timur. Gitu. Jadi di salah satu museum seni rupa Eropa Timur, saya sengaja minta difoto di lukisan beraliran realisme sosial. Itu digambarkan bagaimana rakyat jelata antri makanan atau antri apa, roti atau apa, enggak tahu lagi itu. Digambarkan gini. Nah, ini gambar-gambar begini tentu saja kalau di pameran ada di pajangan lukisan ya, orang pikir buat apa gua beli barang ini kan gitu. Mending saya beli lukisan kembang, burung, pemandangan, kuda-kuda yang perkasa. Ngapain orang-orang gini? Kalau orang yang mending keluarga saja sekalian saya pajang kan gitu. Ini logika itu. Tapi ini aliran realisme sosial hampir semua seperti ini. Kenapa saya memaksakan memohon Ita untuk tampilkan ini? Karena saya akan nanti kontraskan yang mengaku aliran realisme sosial, tapi bukan kayak gini. Malah sebaliknya. Oke, lanjut. Nah, tolong kasih lihat dulu buku ini. Oh, bisa kelihatan sih, Pak. Iya. Hubungan Ini. estetik. Bisa? Bisa lihat. Nah, nih. Hubungan estetik seni dengan realitas. Ini buku dari pengarang Rusia, namanya Nikolai Chernyshevsky, yang puluhan tahun sebelum Gorky, dia bahkan sudah mengkritik, tapi bukan mengkritik dalam arti dia mencampakkan aliran realisme sosial, tapi dia menampilkan yang dianggap lebih benar gitu. Artinya dia mengkonvergensi ya, dianggap dia merasa menyempurnakan, walaupun tentu saja Gorky dan lain-lain akan bilang enggak, tapi dia udah hidup jauh sebelum Gorky gitu. Ya, jadi saya nak mengatakan bahwa aliran realisme sosial itu sudah lama. Saya ulangi, jadi aliran realisme sosial itu adalah mereka menganggap seni harus mengabdi pada pembelaan untuk orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Seni hanya menjadi sah, hanya memiliki
apabila bertanggung jawab pada sosialnya. Jadi persis seperti manusia. Yesus bilang apa? Kau hidup kalau bukan untuk memberi makan ketika aku lapar, memberi pakaian ketika aku kedinginan, dan melawatku ketika aku di penjara, kan gitu. Nah, jadi keabsahan eksistensi manusia disejajarkan sama. Jadi betapa kuatnya realisme sosial itu. Maka saya bagian-bagian berikut ini saya akan mengkritik kritik terhadap dia, kritik terhadap aliran ini, HB Yasin, Gunawan Muhammad dan sebagainya gitu di Indonesia. Nah, jadi aliran dari realisme sosial ini, saya ulangi, adalah bahwa seni menjadi sah apabila hadir untuk memihak pada penderitaan sesama manusia. Pembelaan pada sesama manusia yang dalam keadaan tertindas dan sebagainya. Sebenarnya kata-kata untuk menghantam lawan dari mereka itu banyak sekali yang misalnya suka dibilang seni salon. Jadi seni yang bukan membela rakyat itu dibilang seni salon. Nah, kita lihat bahwa seakan-akan ini bukan seni lagi. Tetapi saya mau bertanya, kenapa ketika Rendra sedang berkibar, orang sangat menikmati? Rendra itu orang mau bilang apapun, ya. Ketika dia tampil dengan puisi-puisi di awal dia, blues biru untuk Boni, cerpen-cerpen dia, saya baca cerpen dia, kumpulan cerpen itu ia sudah bertualang, itu. Tapi kemudian Rendra menjadi seperti dewa di Indonesia hanya ketika dia mulai berbicara pemihakan pada rakyat. Tidak bisa disangkal ini. Itu. Banyak kita ingat misalnya Sajak Seonggok Jagung atau semua pamflet penyair dan sebagainya. Saya ingat sekitar tahun 80-an ada semacam parade baca puisi di Taman Ismail Marzuki. Hampir semua penyair yang hari-hari kita lihat di koran waktu itu tampil. Itu tahu enggak? Itu jujur saja. Semua orang seakan-akan semua orang seakan-akan menyuruh, cepat-cepatlah kalian baca dan pergi. Orang udah menunggu Rendra. Iya. Orang tunggu Rendra. Pembelaannya kepada rakyat kecil pada waktu itu. Dan tidak lain. Artinya apa? Artinya apa? Jangan kata kritik terhadap Rendra. Bahkan Rendra sendiri boleh dibilang sudah berbeda dengan alirannya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu tentang aliran-aliran Indonesia, walaupun itu hanya dibikin oleh Pak HB Yasin, tapi saya nah, misalnya tentang Angkatan 66, sastra Angkatan 66. Sastra Angkatan 66 itu apa sih? Itu sesungguhnya itu dirintis oleh Rendra. Salah besar apabila orang-orang menganggap itu pentolan utamanya itu Taufik Ismail dan Bur Raswanto. Taufik Ismail itu puisi dia pada waktu itu aliran realisme sosial semua yang menjadi top itu. Republik ini, mimbar, sajak tukang rambutan kepada siswa-siswa, itu. Realisme sosial. Jadi bukan angkatan manam. Angkatan, begitupun Bur Raswanto. Puisi-puisi Bur Raswanto yang terkenal itu tirani. Tirani adalah kata yang berkata-kata, dan bla bla bla.
itu model benar-benar 100% model realisme sosial. Nah, saya membandingkan tentang Taufik Ismail dan Bu Raswanto dan lain-lain ini bukan dalam rangka mengecilkan mereka, tapi untuk saya ingin mengajak kita melihat siapa sebenarnya eksponen utama dari Angkatan 66, Rendra. Ketika Rendra bicara tentang blues biru untuk Boni, gitu. Jadi ketika orang berbicara tentang pembangunan dan sebagainya gitu, perjuangan, revolusi, Rendra bicara tentang paha perempuan yang seperti katanya seperti kuda sembrani, hal-hal yang ada di alam gitu. Nah, rumusan tentang Angkatan 66 yang paling tipikal adalah yang dirumuskan berulang-ulang oleh Gunawan Muhammad. Ketika Gunawan Muhammad merumuskan, Gunawan Muhammad dan teman-temannya ya, mereka merumuskan apa yang disebut manifest Kebu, yang menjadi lawan frontal dari realisme sosialnya Lekra. Ya. Nah, Bung Karno melarang pada tahun 1963, Bung Karno memberangus melarang Manikebu. Bahkan Gunawan Muhammad dan sebagainya itu hendak ditangkap dan sebagainya, ya, hampir. Nah, kalau kita lihat, saya bilang tadi adalah Gunawan Muhammad itu adalah rumusan yang paling tipikal daripada lawan realisme sosial. Apa itu? Gunawan Muhammad melukiskannya begini. Satu waktu dia dan kawan-kawan seniman, pelukis dan penyair, sedang duduk-duduk di pelataran Balai Budaya di Jalan Gereja Tresia. Tahu ya? Yeah. Budaya Gereja Tresia, yang sampai sekarang masih dijadikan tempat pameran lukisan ya gitu. Yeah. Saya sering hadir situ. Nah, Gunawan Muhammad bilang begini, kami sedang duduk-duduk katanya gitu, terus tahu-tahu ada ya biasa kan kalau siang bolong gitu, terus di sana kan masih banyak sekali pohon-pohon rindang ya gitu, daerah Menteng itu. Lalu ada beberapa helai daun gugur gitu ya, jatuh. Terus Gunawan seperti mengalami pencerahan, seperti ketika Siddhartha Gautama mengalami pencerahan gitu. Ya. Selama ini udah nggak pernah lagi berpuisi tentang apa, pembangunan, kemanusiaan, Pancasila, revolusi, dan sebagainya, keadilan sosial. Ini udah nggak beres. Jadi Gunawan Muhammad merasa bukan ini, gitu. Nah, lalu dia kita ingat waktu itu kan Gunawan masih junior sekali ya dibanding yang paling junior waktu itu kan dia sama Arif Budiman ya, gitu, kakaknya Sogi itu. Mereka udah punya senior yang, waduh, bacaannya nggak kepalang tanggung ya, kayak Wiratmo Sukito dan sebagainya itu. Nah, jadi mereka langsung mendiskusikannya dengan Wiratmo Sukito dan lain-lain, Trisno Sumarjo dan sebagainya. Sehingga mereka menemukan rumusan dari apa sebenarnya jalan pembebasan mereka ketika kehidupan seni itu udah dibelenggu oleh paham yang saya bilang tadi, pembangunan, serba bombastis itu ya, ngomong keadilan sosial, rakyat, dan sebagainya, revolusi. Jadi istilahnya lawan diametral dari atau terhadap Lekra atau aliran realisme sosial itu. Itulah Manikebu. Nah, jadi waktu sekitar jauh sesudah Manikebu kan tahun 63 itu, jauh sesudah Manikebu, udah tahun 90-an kalau nggak salah, dalam satu lomba
buku puisi kalau nggak salah atau buku sastra gitu. Gunawan Muhammad memenangkan, menjadikan juara satu. Jadi Gunawan Muhammad menjadi ketua tim juri menilai karya-karya yang diikut sertakan untuk diperlombakan itu. Nah, Gunawan Muhammad sebagai ketua dewan juri ngotot untuk harus menang buku puisi dari Yudhistira Adinugraha. Itu kembarannya si Nurka Masadi. Ya. Nah, Yudhistira itu adalah yang itu sajak-sajak, sikat gigi, puisi ikan asin. Oke. Benar-benar lawan tadi itu pembangunan, revolusi. Gitu. Sangat gampang menangkap ini ya gitu. Pokoknya yang inspirasikan dari daun. Jadi bagaimana seni dibebaskan dari belenggu narasi agung, harus dikembalikan ke hakikat di mana dia bisa bebas untuk berbicara apa saja, termasuk hal yang paling sepele. Daun jatuh atau sikat gigi. Jadi saya bilang tadi, itulah mengapa saya walaupun Pak Yasin mungkin nggak setuju apabila dia masih hidup, tapi saya selalu bilang kalau angkatan 66 adalah seperti yang Gunawan, maka yang paling sah sebagai pelopor di Indonesia adalah Rendra. Itu yang saya untuk Boni. Tuh, ketika dulu kan kita tahulah sebelum di tahun-tahun 50-an itu puisi-puisi Subagio, Sartowardoyo segala udah masih bicara tentang yang puitis berbunga-bunga gitu ya. Nah, jadi Rendra memenangkan buku puisi dari Yudhistira Adinugraha itu dan heboh. Indonesia polemik hampir tiap hari di koran-koran waktu itu. Kalau sekarang waktu itu udah ada medsos, aduh, orang saling maki di medsos. Iya. Wah, seru ya. Waktu itu ramai sekali di koran-koran, tapi sangat bermutu pertarungan itu. Rendra tidak satu pun menjawab. Dia sendiri nggak tahu kenapa. Tapi saya sangat yakin itulah penyebabnya. Itu. Jadi dalam benak, bukan Rendra, Gunawan Muhammad, dia sangat yakin memberi kemenangan pada Yudhis karena itu. Itu dalam seni biasa disebut credo. Bukan lagi aliran, tapi credo. Kepercayaan atau iman atau apalah. Jadi credo kesenimanan Gunawan memang ada di situ. Gitu. Nah. Kita balik ke Gorki itu sendiri. Kita tahu yang menerjemahkan karya Gorki Ibunda itu kan bahasa Rusianya mati. Kadang-kadang disebut mati itu mater sebenarnya. Mother. Ibunda. Nah, yang menerjemahkan itu adalah Pramudiantatur. Itu diterjemahkan jauh sekali sebelum Pram fanatik di Lekra ya. Kenapa? Menerjemahkan itu udah dari tahun 1955. Jadi buku itu pertama kali 1955. Kemudian hidup lagi ketika itu. Mari kita masuk sedikit ke Pram. Kita lebih membayangkan apa itu realisme sosial. Siapa pernah baca? Saya rasa semua di antara kita pernah baca karya-karya Pram, khususnya yang disebut sequel atau tetralogi Pulau Buru, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langka, dan Rumah Kaca. Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa itu terbit tahun 1900. Saya melantur sedikit. Kenangan indah saya dari buku itu adalah
Jadi waktu zaman Orde Baru itu dilarang, ya. Dan bahkan ada seorang yang kemudian menjadi teman saya, Bambang namanya, dia mahasiswa IKIP Jogja. Itu hanya kedapatan bawa barang itu, buku itu, dia diganjar hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Nanti keluar waktu Orde Baru runtuh, waktu reformasi gitu, Bambang itu. Nah, saya kasihan kenapa? Karena saya sebaliknya. Jadi waktu itu saya dagang barang itu. Aduh, untungnya besar sekali. Saya beli 6.000 satu. Orang beli 350 satu. 350 pada hampir 40 tahun lalu itu. Itu saya gambarkan aja, dulu orang kasih duit 150.000 aja, udah pakai cek. Udah pakai cek itu tahun-tahun itu. Jadi besar sekali ya. Saya beli melalui Bapak, mungkin kenal, dia dianggap sastrawan Kristiani, Bapak Hutagalung, MS Hutagalung. Dia di gereja GKPI. Dia mengajar di sastra UI, tapi juga mengajar, kadang-kadang mengajar di STT Jakarta. Gitu. Nah, jadi Pak Hutagalung ini, dari beberapa tempat dia mengajar, salah satu dia dosen di Universitas Nasional di Sawo Manila, dekat Pasar Minggu sana. Yang rektornya atau pemiliknya itu adalah Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana, tahu lah orang itu kan, baik dia anggap sekolah dia itu, Universitas Nasional itu adalah republik kebebasan yang tidak boleh ada orang bisa ganggu-gugat gitu. Jadi kalau itu di luar dilarang, diperdagangkan gitu, dijual lah. Nah, karena nggak ada tempat menjual oleh penerbit mitra itu, Asta Mitra itu, maka di situ itu jadi saya beli 6.000, jualnya 350.000. Melantur sedikit, tapi saya bagaimana saya dapat kenikmatan double di situ adalah di satu sisi dapat duit, di satu sisi, nah ini, di satu sisi saya menemukan kenikmatan atau sublim seni, atau kalau di teori estetika dibilang inilah kondisi seseorang mencapai bahwa dia mendapat pengalaman seni itu adalah apabila dia merasa mengalami pengalaman sublim gitu. Nah, ini sebenarnya teori estetika dari Immanuel Kant, atau mungkin sebelum dia juga, yaitu teori sublim. Orang merasa. Nah, saya kalau membaca buku-buku Pram pertama kali itu Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, dua itu dulu, itu saya tiap kali baru 2 halaman saya mesti tutup. Kenapa? Karena saya merasa, aduh, mutiara masuk banyak sekali gitu, dan sangat tidak enak, sangat rugi gitu, rugi sekali kalau saya lanjutin. Saya ingin menikmati gitu, mencerap sublimitas ini gitu. Nah, waktu saya mendiskus di kemudian hari, saya mendiskus, bukan jauh ya, mungkin sekitar 3-4 tahun, saya mendiskusikannya dengan Bapak HB Yasin di kantor dia di Pusat Dokumentasi Sastra itu. Benar, dia juga begitu. Dan dia mengatakan, Pak Yasin mengatakan, itulah mengapa waktu Yasin suka kalau dia menulis kritik-kritik sastra, dia kan kritikus sastra yang paling top ya, sampai disebut paus sastra Indonesia kan gitu. Nah, pada tahun-tahun 80-an, 90-an, Yasin sering menggunakan kata-kata kalimat begini, baik di tulisan dia maupun kalau dia diwawancara di media massa. Yaitu apa dia bilang? Karya-karya sastra yang ada sekarang ini sangat maju dalam hal teknis artistika. Tetapi kurang mencapai kalimat-kalimat yang berotot. Bukan berbobot ya, berotot. Artinya muscle ya, berotot gitu. Saya kalau membaca itu, saya tahu maksudnya karena saya pernah diskusi langsung dan dijelaskan maksud dia. Jadi yang dia maksud dengan kalimat-kalimat karya-karya sastra indah
jago sekali memain ketika, itu adalah novel-novelnya Putu Wijaya. Kita tahu waktu itu Putu mencetak novel itu persis kacang goreng. Sebulan bisa 2. Itu yang tipis-tipis itu, yang diterbitkan oleh penerbitnya, siapa tuh perempuan anaknya, Takdir Ali Syabana. Itu. Yang menerbit Femina itu. Femina. Nah, dan yang sebaliknya Pak Yasin, Habib Yasin suka sebut kalimat-kalimat yang berotot, itu adalah karya-karya Pramudianto Turi itu. Nah, otot atau sastra yang otot itu yang dirumuskan berotot oleh Pak Yasin, yang saya bilang saya menemukan sablim bahkan di satu halaman bisa 2 kali orgasme itu. Seperti apa? Coba Anda baca sendiri buku-buku itu. Saya rasa ada 2 hal. Kalau kita hanya karena snob, hanya karena orang, oh ini penting, oh ini sampai dilarang-larang, kita tidak akan menemukan itu. Kalau kita membaca, hanya ingin mencari napas revolusi sosial, pembebasan jiwa dari seorang pramudia terhadap dominasi militer itu, juga kita tidak akan menemukan itu. Tapi marilah kita baca seperti biasa, seperti ketika kita mati puisi-puisinya Ita, cerpen-cerpennya Siregar gitu. Maka kita akan menemukan yang saya pengalaman yang juga diakui sendiri oleh Habib Yasin adalah sublim gitu. Dia merasa sekali kekuatan yang dipancarkan oleh kalimat-kalimat Pramudia itu. Gitu. Sekedar dilawankan dengan, saya nggak mau dengan abstrak-abstrak, jangan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar merasa agak abstrak yang saya omong. Itu yang dia maksud seperti Putu Wijaya itu, kalimat-kalimat itu sering, misalnya Putu Wijaya menyebut begini, saya punya kebiasaan dari masih muda menghafal kalimat-kalimat orang gitu. Di kepala saya dipenuhi dengan kalimat-kalimat termasuk puisi-puisi dan cerpen Ita. Ada kalimat dari Putu Wijaya di selesainya. Sebenarnya banyak sekali, tapi hafal karena waktu itu saya lagi ngomong dengan Pak Yasin. Ya kan? Ketika ada kalimat begini. Dia pulang ke kampung, katanya tuh tokoh cerita itu, dan dia mulai menyusuri kampungnya. Nah, dia sebut begini. Desanya dibelit oleh 2 sungai. Jadi ada 2 sungai, jadi seperti Efrat dan Tigris, membelit Irak dan Baghdad gitu. Nah, kata membelit gitu, membelit kita tahu ya gitu. Itu sebenarnya kan hidup sekali ya. Karena sungai kan itu dinamis, bergerak gitu. Sehingga ketika Putu menggunakan kata membelit, itu, jadi ada kata kerja di situ. Itu terasa indah ya gitu. Sungai desanya dibelit oleh 2 sungai. Gitu. Jadi dia bukan mengatakan di sekitar desanya mengalir 2 sungai, tidak gitu. Putu dan banyak penulis lain jago sekali dengan gaya-gaya begini. Itu, Sutarji Kalsumbahri, sudah lihat kan cerpen dia yang dulu banyak di Kompas, sudah dibukukan itu ya. Cerpen dari Sutarji Kalsumbahri kan udah diterbitkan menjadi buku, kumpulan cerpennya itu. Nah, jadi ada persoalan kecil, mereka mampu angkat dengan kemampuan artistik mereka yang luar biasa.
Gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh Pak Yasin sebagai kontras dari Pramudiantatur. Tetapi Pramudiantatur sendiri, ya, Pramudiantatur sendiri, waktu dia, jadi ini waktu tahun 80-an, dia sukses besar dengan Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa itu, yang sekarang murah sekali ya, sampai di kaki 5. Kalau Anda masuk makan kaki pecenungan, orang taruh di atas Ya, ya, meja ya. itu. Tinggal Betul. dulu, aduh, si Bambang yang di IKIP Jogja itu seumur hidup. Nah, waktu Pram baru mulai sangat dirasuk dengan ideologi atau kredo realisme. Dia dikirimi surat Abe Yasin. Surat itu kalau Anda berkunjung di pusat dokumentasi sastra Abe Yasin masih ada, suka dipamer itu kadang-kadang di lemari kaca gitu. Di mana Pak Yasin bilang begini, Pram, tolonglah kau berhenti, gitu, kurang lebih kata kalimat-kalimat itu. Tolonglah kau berhenti berpuisi dengan kata-kata rakyat, revolusi. Itu membuat perut saya jadi kembung. Perut katanya jadi kembung mual. Kita sudah masuk pada inti persoalan dengan saya mengingatkan tentang kritik Pak Yasin terhadap Pramudia itu. Apa itu? Begini. Sebenarnya Chernyshevsky ini juga mengkritik begini. Kalau realisme sosial itu, disitulah kita temukan keindahan atau manfaat seni, rasa pengalaman keindahan kita temukan dari realisme sosial. Ya, kok nggak sekalian kita lihat realisme aja sekalian. Kita datang di perkampungan pengemis, terus kita plototin mereka, kita lihat kemiskinan mereka. Tapi apakah di situ kita menemukan sublim itu? Tidak kan? Itu. Ibu Risma datang ke pemulung-pemulung, Ibu Risma Menteri Sosial, datang ke pemulung-pemulung. Itu kan kita tahulah trik-trik itu kan untuk politik. Tapi dia bisa sukses seperti itu bukan karena dia menjauhi dari kehidupan jorok dan sebagainya. Nah, kehidupan kemiskinan itu, Gorky sendiri, dia tentu saja tidak pernah ingin balik ke situ. Jangan kata balik. Saya ulangi, yang dikritik oleh Nikolai Chernyshevsky ini, dia bilang apa? Kalau realisme sosial dari realitas sosial itu kita menemukan keindahan, nggak usah karya seni, lukisan maupun sastra tentang kemiskinan. Kita datang aja plototin untuk kemiskinan, sekalian gitu. Kan lebih realil, kan? Lebih real kan? Nah, tetapi kan tidak. Dia tidak menemukan kenikmatan seni di situ. Itu jelas sekali ya dipaparkan oleh itu. Sayang sekali orang kalau berdebat tentang Lekra dan kelompok Muhammad Manikebudan itu, mereka nggak pernah berpaling pada ini, padahal dia jauh sebelum Gorky gitu, apalagi Pram, jauh sebelum Pram. Nah, di luar soal Chernyshevsky itu sendiri mengajukan solusi yang bagi saya juga tidak memadai, tetapi kritik dia terhadap realisme sosial sudah sangat telak. Gitu. Artinya begini, lalu apakah realisme sosial itu salah? Tidak, sama sekali tidak.
saya tadi mulai dengan bagaimana pendasaran teologis kita. Kita harus mengabdi pada apa yang amanat Yesus amanatkan. Keberpihakan kita pada itu. Jadi Lekra udah benar di situ. Tetapi lalu bagaimana? Gitu. Jadi begini. Dalam perhadapan polarisasi antara di satu pihak tanggung jawab sosial membela rakyat dan di lain pihak pengabdian mutlak dan murni pada seni hanya mengejar keindahan. Pertama, saya udah masuk pada konklusi-konklusi saya. Pertama, kita tidak harus dan memang tidak boleh dan salah apabila memilih salah satunya. Sudah pasti enggak kan? Sudah pasti enggak. Ya itu begini kan? Kalau hanya mengabdi pada keindahan, kita berkarya hanya untuk seni. Buktinya kan sangat banyak seni yang dibikin oleh seniman. Setiap hari ada berjuta-juta lagu di seluruh dunia yang tidak laku. Apalagi sekarang dengan gampang orang mengupload di YouTube karya dia. Ada berjuta-juta yang nggak laku. Indonesia saja yang selalu senang yang heboh-heboh, yang aneh-aneh, yang norak-norak, gitu, sehingga yang itu yang ditampilin kan tuh YouTube ya apa TikTok segala yang itu. Gitu. Jadi tidak semua gitu. Sebaliknya, kalau hanya langsung, oh saya mau bikin karya untuk mengabdi pada rakyat, itu yang orang bilang bikin perut jadi mual dan kembung dan mual. Gitu. Nah, jadi harus bagaimana? Inilah yang saya mau simpulkan, di mana letak kebenaran dari Gorky. Tapi saya lanjut lagi, yaitu begini. Kita tahu, di antara puluhan novel, ratusan cerpen, dan drama-drama yang ditulis oleh Maxim Gorky, satu yang dinilai paling rendah kualitas seninya adalah Ibunda. Itu diakui oleh semua itu. Jadi mereka mengakui kehebatan karya-karya dia yang lain, sehingga kalau tidak salah Gorky itu pernah dinominasikan untuk menerima hadiah Nobel kesusastraan sampai 3 atau 5 kali, saya lupa gitu. Dan mungkin satu-satunya yang jelek itu karena apa? Tapi dia itu yang paling diakui, disukai oleh Lekra dan Partai Komunis. Karya Ibunda itu, karena itulah satu-satunya yang ditulis untuk partai, untuk promosi partai. Gitu. Nah, artinya apa di sini? Kita udah lihat bahwa marilah kita berkarya bukan dengan pretensi saya ingin tampil jadi pembela rakyat, atau sebaliknya saya tidak mau membela rakyat karena saya lar hanya untuk seni. Saya mengejar keindahan, tapi ternyata juga nggak tercapai keindahannya, gitu kan? Gitu. Nah, jadi yang benar, inilah yang membuat karya-karya Pram sangat indah itu, yang saya bilang tadi, saya mengalami pengalaman sublim, begitu pula Pak Habe Yasin, adalah begini. Jadi yang pertama pada seorang seniman adalah cinta kasih dia sudah terkristal di dalam jiwanya. Sudah menjadi back mind dia. Menjadi presuposisi dia. Nah, dia udah bereksistensi seorang sebagai seniman untuk cinta itu. Gitu. Nah, dengan cinta itu, maka dia akan hadir dalam setiap karyanya untuk memperjuangkan yang lemah, ya demi cinta itu. Jadi kita bisa bicara tentang kucing. Saya ingat puisi saya pertama, terbit di koran di Manado itu, seorang anak kecil sedang memanggil kucing. Itu saya terharu sekali, saya bikin puisi gitu. Nah, sampai sekarang saya senang sekali itu. Apa yang ada di situ adalah, saya ulangi, seniman, entah dia pelukis, entah dia penulis, harus pertama-tama berangkat dari cinta kasih. Dia mau membela
rakyat tertindas. Dia mau membela pohon yang jatuh, pohon yang ditebang karena lingkungan hancur, atau dia mau membela seekor kucing yang terlindas di jalanan, atau apa saja, tetapi dia akan menjadi indah seperti buku Pram yang tetralogi itu, apabila dia udah berangkat dari cinta kasih, bukan karena ideologi. Nah, Gorky sendiri, ini penutup saya. Gorky sendiri, kalau Bung Rinto pasti kenal buku ini, karena buku ini sendiri saya dapat dari Helmut Richard Niebuhr, Christ and Culture. Sudah diterjemahkan, Kristus dan Kebudayaan. Ya. Kristus dan Kebudayaan. Niebuhr. Niebuhr itu ada dua ya, kakak beradik. Ada Reinhold, ada Richard. Buku ini udah jadi kitab sucinya seluruh kajian hubungan antara Injil atau gereja dan kebudayaan gitu. Nah, di dalam buku ini Niebuhr mengutip tulisan dari Gorky ketika dia mengkritik kekristenan dari Leo Tolstoy. Jadi Tolstoy ini adalah, kalau oleh Niebuhr digolongkan sebagai Christ against culture. Kristus melawan kebudayaan. Artinya seluruh kebudayaan harus diharamkan. Teolog yang selalu menjadi panutan mereka itu adalah Tertullianus, ya gitu. Tertullianus itu, dan yang dicontohkan adalah Leo Tolstoy. Nah, Leo Tolstoy sendiri benar-benar menjadi pejuang apa yang disebut yang dia rasa memperjuangkan budaya atau sastra Kristen. Dan dalam hidupnya dia berusaha menegakkan apa yang dianggap etika Kristen. Tetapi oleh Maxim Gorky, dalam esainya yang khusus ditulis Gorky tentang Tolstoy, Gorky menyebut bahwa ketika Tolstoy menulis atau berbicara tentang Yesus, di dalamnya tidak ada antusiasme. Tidak ada muatan perasaan dalam kata-katanya. Atau dalam kata percik kembang dari api yang sejati. Kata-kata Gorky mengkritik kekristenan dari sastrawan yang disebut sastrawan Kristen Leo Tolstoy itu. Saya jadikan penutup dari pengantar saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Beni. Paparannya menarik. Jadi ada dua sumber yang membuka mata saya tentang sastra Indonesia. Pertama, Wijaya Herlambang dalam bukunya Kekerasan Pasca 65. Yang kedua, ya ini acara ini, Beni Matidas dengan uraian-uraiannya tentang sastra di Indonesia. Ya, silakan. Dari pemaparannya Abang tadi, saya melihat tampaknya memang tidak ada kaitan antara realisme sosialis dengan Marxisme ya. Karena saya juga membaca wawancara tentang Pram. Suatu ketika wawancara bertanya ke Pram, apakah Anda seorang Marxis gitu? Pram bilang enggak, saya nggak pernah baca Marx, saya nggak pernah baca Lenin gitu. Lalu kesan itu semakin kuat ketika saya mendengar kata penutup dari Bang Beni, yaitu seni itu harus berangkat dari cinta kasih begitu. Jadi saya menyimpulkan tampaknya realisme sosial itu semacam sebuah artikulasi yang berangkat dari pengalaman real tentang penindasan, tentang penderitaan, bukan berangkat dari ideologi tertentu begitu. Apakah begitu ya sebenarnya, Bang? Ya, benar itu. Jadi kita masih ingat ketika Ketua BP7 Badan tentang P4 itu, Jenderal Sarwo Edi Wibowo, dia menyuruh bongkar tuh patung tani yang di depan Hotel Arya Duta. Masih ingat itu? Karena dia bilang itu, karena patung itu memang aliran, itu kan patung itu bukan dibikin Indonesia. Dibikin salah satu negara sosialis Eropa Timur, komunis gitu waktu itu. Dan itu benar-benar tidak menggambarkan petani. Katanya itu, kok petani begitu gitu. Gitu kan?
Jadi enggak, keindahan kita tidak menemukan misalnya seperti kita melihat lukisan ibu-ibu memetik padi atau daun teh. Ya, masih ingat lagu-lagu Frankie and Jane? Ditulis lirik-liriknya kan itu ditulis oleh Yudhistira Adinugraha yang saya sebut tadi di mana itu. Masih ingat kan lagu dia itu? Itu bagaimana dia melukiskan hal-hal yang kecil, hal-hal kehidupan rakyat kecil, dan kita merasakan keindahan di sana. Itu. Jadi benar yang Rinto sampaikan tadi, yaitu seni itu sudah diinternalisasi lebih dulu di dalam, sudah terolah, baru dimentahkan. Jadi kita bukan berpikir dengan saya mau membela rakyat, saya menjadi perjuangan keadilan sosial. Tidak. Itulah mengapa waktu Rendra masih hidup saja, itu sangat banyak yang mengkritik-kritik puisi-puisi dia. Hanya karena dia kemampuan dia teatral membawakan itu indah, sehingga tapi isi konten dari puisi-puisi dia itu dianggap terlalu tidak memberi sumbangan bagi peradaban, kemajuan peradaban gitu. Artinya apa yang dibikin itu akan berlalu sebagai mode, sementara itu dibedakan dengan misalnya puisi-puisi dari Gunawan Muhammad atau katakanlah yang baru meninggal Sapardi Djokodamono atau Subagio Sastrowardoyo ya gitu. Itu benar begitu. Tapi bahwa saya ingin kasih catatan kritis bahwa tidak tepat juga kalau dibilang bahwa Marxisme tidak ada hubungan dengan itu. Karena jangan salah, Marxisme itu pada tahapannya yang suka dibilang Marxisme ortodoks, dia bahkan mengatakan bahwa jangankan seni, jangankan hukum, jangankan negara, jangankan cinta, iman pun, Tuhan pun hanya hasil dari proses-proses orang yang kelaparan mau mencari makan kan gitu. Jadi ada kaitan lah itu dengan sosial. Adi? Kaita ada nggak? Aku mau tanya, boleh? Boleh, boleh Kak. Ini penuturan yang sangat menarik ya buat saya ya, karena saya mau tanya ke Pak Beni yang tadi Pak Beni bilang yang seni untuk seni itu ya, misalnya berkesenian untuk keindahan. Kemudian kalau seseorang itu katakanlah seniman, setelah dia berkesenian untuk keindahan, apakah dia setelah internalisasi sekian lama dalam berkarya atau dia merespons terhadap kehidupan, dia akan berhaluan berbeda, misalnya dia menjadi memperjuangkan rakyat atau kehidupan, atau dia akan terus di seni untuk keindahan itu, Pak? Jadi yang saya bilang tadi adalah kita beyond, melampaui dikotomi itu. Dan kebetulan Kristus sudah memberi kuncinya, yaitu cinta itu adalah kunci segala-gala. Dan kalau saya bicara cinta itu bukan sekedar ayat-ayat lagi, tapi bahkan sampai ahli-ahli nuklir sudah membuktikan bahwa di dalam partikel terkecil di alam ini ada orientasi cinta. Gitu. Kita ingat misalnya Norbert Wiener, penemu sibernetik, penemu rumus sibernetika, yang dengan karya dia itulah maka kita bisa Zoom ini, komputer dan sebagainya itu. Dia membangun teori sibernetika itu yang kemudian menjadi dasar-dasar komputer itu. Ketika dia menemukan bahwa bahkan mesin, alat-alat benda mati, mesin dan mesin itu, hubungan mereka itu hubungan yang bersifat cinta. Bukan sesuatu yang unik gitu.
ada orientasi cinta dari Tuhan itu yang membuat satu mesin bisa mencapai yang sibernetika itu. Jadi bahkan sampai mesin. Kalau sekarang yang terkenal sekali itu Yuval Nickman, dia ahli fisika nuklir orang Yahudi di Israel sana, masih muda, menemukan bahwa di dalam partikel inti atom ternyata pergerakan gelombang di situ itu begitu indahnya, dan keindahan yang seperti kalau menggunakan kalimat dari Nickman Yuval sendiri, itu adalah pergerakan yang ada di dalam inti nuklir itu adalah persis gerak sedang berjalan seperti yang Siddhartha Gautama bayangkan sebagai jalan mencapai pencerahan, cinta kasih, dan kebenaran sebagainya itu. Ini udah begitu, ini objektif ya, ini bukan preskriptif tapi deskriptif. Ini bukan harapan moral, khotbah. Ini saya sedang mendeskripsi hal-hal objektif. Dan manusia, termasuk seniman, tidak harus berada di dalam kembalikan, kalau orang teologi bilang imago Dei. Kita diciptakan, kodrat kita adalah begini, yang seperti digambarkan oleh ada filsuf terkenal, masih hidup dia, orang Bulgaria itu, Julia Kristeva, perempuan. Julia Kristeva bilang itu apa? Hanya cinta kasih yang mampu mengubah manusia dari objek menjadi subjek. Itu rumusan dia itu telak sekali. Nah, bagaimana bisa seorang kreator seni, entah dia penulis atau dia pelukis, mampu menghadirkan karya yang akan berbicara sampai berabad-abad kemudian, karya yang bisa mempengaruhi orang, apabila dia sendiri berada pada jenis objek aja. Dia sendiri hanya objek. Jadi faktor-faktor eksternal yang akan menjajah dia, mendominasi dia. Bukan dianya yang tampil dan memprogram sekitar dia. Gitu. Terima kasih Pak, ini sangat menarik dan mendalam sekali ya. Saya, Pak Benny mungkin kenal sama Pak Indra ya, Indra Nagatan. Beberapa kali itu beliau ketemu saya dan dia itu sering sekali menyuruh saya untuk menulis tentang keadilan di sini nih, di Bali G, di Sumatera Utara. Bahwa ada banyak penyimpangan dan lain sebagainya. Tapi saya bilang saya nggak bisa menulis itu, saya harus baca dan lain sebagainya. Tetapi pengalaman ini berubah Pak. Kemarin itu saya ada di pengadilan karena menemani kawan saya pembela dari Medan, menemani kliennya untuk bersidang di Bali G. Pergi dari Medan pagi-pagi sekali untuk mengejar waktu jam 11. Pengadilan jam 11, sidang jam 11 di Bali G. Kemudian hakim mengundur ke jam 1. Mengundur lagi ke jam 5. Mengundur lagi sampai akhirnya kawan saya ini bosan, lalu mereka pulang ke Medan tanpa bersidang. Saya pulang itu saya merasa sedih sekali dengan peristiwa itu. Saya berusaha melupakan itu gitu ya, tetapi nggak bisa tuh. Saya merasa waktu saya disuruh-suruh untuk menulis tentang keadilan nggak bisa sebelum saya mengalami itu gitu, maksud saya gitu ya. Jadi saya waktu merasa gelisah dengan dengan peristiwa yang terjadi pada kawan saya dan juga ketidakadilan, dalam hal ini ketidakadilan seharusnya dia sudah bersidang gitu ya, dan dia sudah capek-capek dengan membawa supir dan kliennya. Itu begitu menggelisahkan sampai saya bisa menulis satu puisi aja, dan itu udah cukup buat saya gitu. Nah, apakah kalau dalam berkesenian itu gitu ya, apakah kita harus mengalami semacam itu dulu gitu loh supaya kita itu bisa berjuang untuk kemanusiaan atau sekeliling kita, atau apa yang harus kita lakukan gitu dengan keadaan-keadaan yang tidak ideal? Apakah itu yang saya bilang tadi. Jadi dalam hal yang dialami oleh Ita itu, karena Anda sudah on the right track gitu, sudah berkesenimanan secara benar, yaitu berangkat dari
cinta itu, maka Anda bisa tergugah atau sangat tergugah lah dengan pengalaman ketidakadilan. Jangan salah, ada sangat banyak orang yang sangat cuek bebek ketika mengalami itu maupun apalagi kalau itu dialami oleh orang lain. Dia cuek aja gitu. Dan saya mau katakan, jenis orang-orang yang cuek bebek terhadap ketidakadilan, itu bahkan banyak pada orang miskin. Orang yang mengalami ketidakadilan. Jadi mereka justru merasa, kalau ada orang lain mengalami ketidakadilan, dia anggap, ya lu gantian, lu apes lagi apes aja lu gitu. Jadi tidak ada kesadaran tanggung jawab. Dan itu banyak sekali. Jadi tidak semua orang yang menderita kemudian menjadi pejuang pembela penderitaan. Yang lebih banyak dari itu adalah orang-orang yang justru menjadi lebih jahat dan kalau boleh membalas ketidakadilan kepada orang lain. Gitu. Nah, jadi yang dialami pengalaman itu adalah karena Anda sudah berada di dalam seni yang benar. Sehingga Anda tergugah dengan ketidakadilan itu. Ya, tapi maksudnya apakah orang harus mengalami itu dulu, Pak? Sampai dia menghasilkan misalnya karya-karya yang... Disinilah perbedaan antara seniman cendekiawan di satu sisi dan ilmuwan atau orang biasa. Gitu. Seniman dan cendekiawan bisa merasakan pengalaman itu hanya melalui intuisi. Tidak perlu dia merasakan sendiri. Sementara kalau ilmuwan dia harus melakukan penelitian dan sebagainya. Nah, lebih parah lagi orang yang bukan intelektual, bukan seniman dan bukan ilmiawan ya, bukan ilmuwan. Dia yang jenis saya bilang tadi, jangan kata meneliti atau menangkap dengan intuisi. Bahkan sudah dialami pun dia nggak rasa itu. Jangan kata dia mengalami ketidakadilan. Dia yang menjadi pelaku ketidakadilan pun dia nggak tahu itu. Dia menikmati saja. Ya. Terima kasih Pak Beni. Udah? Iya. Ini memang menjadi sebuah menjadi perdebatan di mana-mana, bahkan di kalangan para pemikir Marxis pun yang meletakkan keadaan di atas kesadaran itu sering juga berdebat tentang ini, bahwa hanya orang yang tertindas yang berhak. Apakah suaraku bergema ya? Enggak ya? Enggak sih. Terus. Apakah hanya orang yang tertindas yang berhak memperjuangkan dirinya, atau bolehkah orang-orang yang tidak mengalami penindasan tapi ikut juga terlibat dalam proses perjuangan? Jadi memang hingga hari ini pun aku melihat ya kelompok-kelompok seperti itu masih tetap ada gitu. Ada satu kelompok yang sangat mengglorifikasi pengalaman, ada satu kelompok yang sangat mengglorifikasi pengetahuan, lalu di tengah-tengah itu ada orang yang mencoba mendialektikakan keduanya begitu. Gorky, Pram menjadi menarik buat saya karena itu tadi saya melihat seolah-olah khususnya Pram ya, dia tampaknya pembaca ideologi Marxis yang mumpuni begitu, tapi entah kenapa tulisan-tulisannya, gagasan-gagasan dia itu mengartikulasikan dengan baik gagasan ataupun mimpi utopis dari Karl Marx misalnya. Apakah itu bisa dikatakan begini Bang Beni? Apakah itu bisa disebutkan sebagai bukti kebenaran gitu? Karena dari manapun orang berjalan, dari manapun orang bergerak, dia akan sampai pada titik yang sama kalau memang itu adalah kebenaran begitu. Tepat sekali itu.
Jadi bahkan ini udah saya bisa dari sini saya bisa menambahkan tambahan dari jawaban tadi yang kita bicara tadi tentang hubungan niscaya antara Marxisme dan credo kesenian realisme sosial itu. Jadi memang, tapi ini ada 3 ya yang disampaikan oleh Bung Rinto tadi. Ini ada 3 poin. Yang disampaikan pertama itu adalah tentang keterlibatan itu udah bicara tentang teori moral. Ya, silakan cerita panjang yang lain itu. Dan saya takut kalau kita masuk ke situ kita terjebak pada khotbah-khotbah. Kedua, pertama moral. Kedua justru yang luar biasa itu kita udah bicara tentang epistemologi. Nah, mutlaknya pengalaman, ya, ini sudah diperdebatkan oleh para filsuf secara sangat-sangat radikal, memuncak pada misalnya Kierkegaard dan lain-lain. Tetapi saya ingin pendekkan aja, gitu adalah di dalam teologi Kristen itulah yang dicapai oleh yang namanya Jürgen Moltmann. Jadi Moltmann itu memposisikan atau menerapkan mekanisme pencapaian kebenaran melalui keterlibatan langsung. Hanya memang kekeliruan dari Moltmann di sini, itu saya ingat saya pernah sampaikan itu ke Pak Yewangun, dan Pak Yewangun sampai kaget gitu. Yaitu Moltmann menempatkan Allah di dalam mesin giling itu. Jadi katakanlah materialisme dialektika itu adalah proses pencapaian kita semua. Jadi kita mengalami, maka kita akan lebih mencapai itu. Itu benar, gitu. Itu benar. Tetapi juga tidak dengan demikian kita mengira bahwa orang yang mendapat dengan intuisi tidak. Orang yang memperoleh pencapaian kebenaran melalui intuisi atau katakanlah melalui pengalaman lain-lain itu karena dia udah cemplung ke dalam lebih dulu. Dia tidak tanggung-tanggung cemplungnya, sehingga dia bisa mencapai proses dialektika materialisme itu yang digunakan oleh Jürgen Moltmann itu tanpa dia masuk, gitu. Yang saya bilang saya kritik tadi Jürgen Moltmann adalah dia masuk tapi sekalian dia bawa Allah ke dalam situ. Allah digiling sekalian dalam mesin itu, gitu. Padahal orang menganggap biarlah Allah katanya tetap mengapung di udara, melihat-lihat kita aja, mengawasi kita aja kan gitu. Kita yang tergiling dalam kehidupan, Allah tinggal tersenyum-senyum. Kalau kita celaka, kita bilang udah Tuhan izinkan. Tapi kalau kita senang, kita bilang Billy. No. Papa nggak suka. No, please. Saya bertanya tentang ini ya Bang, karena gini, saya berteman dengan beberapa orang penyintas lekra gitu, 65. Nah, yang menarik dari cerita-cerita mereka adalah mereka sering mengatakan, kami malah tahu komunisme itu dari penjara begitu. Waktu di luar kami malah nggak tahu apa-apa tuh tentang komunis, tentang Marx gitu. Tapi karena ada kesesuaian ide dalam berseni, mereka gabung ke lekra gitu. Nah, saya sih nggak tahu ya bagaimana proses relasi antara PKI dan lekra ya. Apakah lekra duluan ada, lalu PKI merekrut atau gimana, aku nggak tahu. Cuma dari situ aku menarik begitu. Oh iya ya, kenapa mereka yang tidak pernah membaca Karl Marx, tidak pernah membaca Kapital, tidak pernah membaca Manifesto, tapi berjumpa pada satu titik yang sama. Nah, itu tuh alasannya tadi Bang, kenapa saya banyak bertanya tentang ini. Nah, kebetulan tadi Abang mengatakan di kesimpulannya tentang internalisasi pengalaman, internalisasi intuisi dan seterusnya. Setidaknya itu membuat saya jadi ngerti lah. Oh, mungkin ini alasannya kenapa para seniman lekra yang sama sekali nggak tahu tentang PKI, nggak tahu tentang komunisme, tapi berjumpa di jalan perjuangan yang serupa dengan kawan-kawan yang bergerak secara politik begitu. Ya, itu benar sekali. Jadi sekali lagi saya mau katakan,
yang tadi saya sudah sampaikan, di dalam realisme sosial, di dalam ideologi kredo seni atau kredo estetika realisme sosial, maupun di dalam Marxisme, itu ada kebenarannya. Itu saya senang sekali kalimat dari Gunawan Muhammad waktu sekitar 25 tahun lalu, orang-orang pada demam-demam pemikiran postmodernisme. Terus ya kita tahu kan postmodernisme itu hendak mengakhiri segala ideologi-ideologi agung begitu kan, termasuk Marxisme. Terus saya ingat Gunawan Muhammad menulis begini, bagaimana mungkin kita meninggalkan Marxisme ketika dunia masih menyaksikan tiap hari ada puluhan ribu orang mati karena kemiskinan. Itu dan apa yang membuat kematian kemiskinan massal itu adalah yang diserang, dihantam oleh Marxisme. Itu ya yang sekarang kita lagi ribut-ribut apa sih? Di satu sisi pemerintah harus BB lockdown. Di lain sisi harus buka karena katanya kalau nggak buka mereka akan mati juga dalam kemiskinan, lantaran miskin kan gitu. Ekonomi hancur. Jadi mending sekalian buka sedikit-sedikit gitu. Itu kalau ikut Marx dan sudah disesuaikan juga sebenarnya Indonesia sudah patokkan oleh Bung Hatta dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu enggak ada yang begini-begini. Negara yang membiayai semua. Ini enggak, BLT cuma 300.000 per bulan aja udah ini belum bicara orang korupsi bansos, ini masih soal lurus-lurus ya. Itu aja udah keteter sekali, pemerintah udah defisit habis-habisan dan nggak tahu kalau pandemi ini berlangsung kemana. Tapi kalau Mojor ini Jokowi udah cepat mulai apa yang disebut lumbung pangan atau food estate itu. Saya selalu ulang-ulang ya, bagaimana mungkin seorang Yusuf bin Yakob bin Ishak bin Abraham bisa memberi makan satu bangsa selama 7 masa. Katakanlah 1 masa setengah tahun, tetap 3,5 tahun. Ini kita PSBB baru 2 bulan udah dilonggarkan. Karena udah habis uang. Dulu teknologi pasca panen, untuk dia menampung 7 masa berkelimpahan untuk menghadapi paceklik 7 masa berikutnya, itu teknologi pasca panennya masih payah sekali. Bagaimana padi membusuk di gudang sebagainya. Sekarang udah luar biasa. Gitu. Tapi kok enggak diingin. Yusuf itu 3.700 tahun lalu. Di mana dia mereka kasih makan seluruh Mesir dan bahkan sampai ekspor. Orang dari Kanaan datang beli dikasih juga. Gitu. Iya. Itu yang Marx bikin. Gitu. Itulah mengapa Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet terakhir, waktu negara komunis itu hendak runtuh ambruk, karena dia sendiri yang ikut membubarkannya, dia yang buka itu, dia bilang apa? Dan salah satu pidato terakhir, biarlah sistem komunis, sosialis, Marxisme negara kita hancur, tetapi tetaplah pertahankan prinsip memberi sesuai apa yang dibutuhkan, bekerja sesuai apa yang kita mampu. Kisah para Rasul 4 ayat berapa? Anda lebih tahu lah kita. Itu kata-kata langsung dari Injil itu. Bung Hatta sangat yakin hanya itu satu-satunya. Satu-satunya yang menjawab persoalan. Oke. Sebenarnya percakapannya menarik. Iya. Pengen lanjut. Cuman kata Kak Ita, setelah ini masih ada diskusi sesi kedua tentang topik yang berbeda. Jadi saya merasa diskusi kita cukup sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Denny atas paparannya.
menarik Bang, saya mencatat banyak informasi bagus yang baru saya tahu, secara khusus tentang si Bambang yang dipenjara seumur hidup. Ya. Gara-gara punya buku itu. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bang Beni. Saya lanjutkan ke Kak Ita. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih Bang Rinto, terima kasih Pak Beni untuk diskusi yang sangat menarik sekali. Jadi banyak tahu tentang tentang orang-orang sastra di zaman dulu, zaman seangkatannya Pak Beni. Sayangnya kita harus selesai karena nanti jam 2 ada kegiatan yang lain, ada diskusi yang lain. Bang Rinto bisa nggak memfoto kita ini? Aku nggak bisa cara memfoto ini, gimana caranya? Mas Wisnu biasanya tahu, Mas Joko? Oh, aku nggak bisa nih, pakai handphone nih. Mas Wisnu bisa nggak ya? Mas Wisnu yang biasanya. Bisa nggak? Sama, Pak. Mas Wisnu Coba bisa? Coba saya bilang Sama malu nih. dulu ya. Pakai handphone juga nih. Masih yang Sama. dipencet? Coba. Ya. Nanti habis COVID aja kita kumpul baru kita foto. Oke, aduh sayang sekali udah beberapa kali nggak bisa difoto. Baru sakit. Ini bisa Mbak, Marlin bisa Mbak? Bisa ya, Kak Marlin ya? Bentar, dia mau masuk lagi. Tunggu ya kalau gitu ya. Habis foto baru kita Bentar. selesai. Kak Marlin? Bentar. Partisipan. Pakai Udah, HP baru jadi masuk, nggak baru bisa masuk. motret. Bagus diskusinya. Terima kasih Pak Beni. Iya, seru sekali Pak Beni. Harus terus Terima menerus kasih, diskusi Pak Beni. ya Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, pencerahan. Buat orang-orang seni rupa nih, pencerahan banget. Seni rupa jarang berpikir. Ada foto, Tidak ya Mas ya? ada foto tadi, foto saya yang di lukisan. Ada foto tadi saya. Oh ya. Foto Yang lukisan. ya. Itu salah satu museum seni rupa di salah satu kota di Eropa Bukan Timur Soviet itu. ya, Pak. Ya nanti saya share lagi Pak, saya Bukan. suka bingung gimana caranya. Udah kemarin udah bisa memfoto kita. Kirim WA aja ke mereka. Ya, Di forward dari WA. ya Iya. Pak Beni. Bentar. Ini sejarah seni rupa juga berawalnya dari ini, perjuangan realisme sosial nih. Ya kan Mas Tioko? Iya. Katanya udah katanya. Bentar. Sudah. Bisa? Bentar, saya lihat dulu. Mas Wisnu, di kameranya dibuka dulu ya. Wah ini baru ini sama anak nih. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oh, udah ada. Ya, udah ada. Bisa? Udah Mas Betul, Joko? Udah? Udah. Oke. Udah. Oke, baik. Jadi kita udah selesai ya. Pak Beni sekali lagi Ya. terima kasih, Bang Rito sekali lagi Oke. terima kasih. Kita akan jumpa lagi di diskusi yang berikutnya. Oke. Salam semua. Ya. Terima kasih Pak Beni, Terima makasih kasih Bang Pak Rinto. Beni. Terima Bang Rinto. kasih. Ya.